Ingat kata-kata ini, selama kita tidak menyimpang dari nama Tuhan Yesus dan jalannya, ketika Tuhan datang, Dia akan membawa kita ke tempat tujuan yang indah. Apakah pemikiran seperti ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Alkitab mengatakan, berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, sehingga mereka dapat memperoleh hak atas pohon kehidupan dan dapat masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk atas waktunya yang diberi kesempatan untuk saya berbicara. Saya hari ini ingin merenungkan ayat Alkitab. Saya ambil di dalam Wahyu 21 ayat 4. Cara membebaskan diri dari penderitaan dan menjalani kehidupan yang indah. Sebelum kita merenungkan tentang firman Tuhan ini, saya mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih ya Yesusku, buat segala kebaikan-Mu buat hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa menikmati segala nafas kehidupan daripada Engkau ya Bapa. Sebentar juga kami Tuhan akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkatilah hamba-Mu dalam menyampaikan apa yang ada di dalam isi hatinya. Bapa, berkati juga buat mereka yang selalu tetap setia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi kehidupan dan menjadi teladan di dalam pemikiran kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita buka di dalam Wahyu 21 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan menghapuskan setiap air mata dari mata mereka. Dan tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, tangisan, dan kesakitan. Karena hal-hal yang lama sudah berlalu. Ini adalah janji Tuhan yang indah kepada kita. Semua orang yang berharap mendapatkan janji ini dari Tuhan. Terutama sekarang bencana semakin parah, kehidupan orang semakin sulit, dan orang-orang merasa bahwa hidup ini sangat sulit dan lelah. Mereka terlebih lagi berharap untuk membebaskan diri dari penderitaan secepatnya dan menjalani kehidupan yang indah tanpa penderitaan dan air mata. Sekarang ada pertanyaan, janji Tuhan itu indah. Bagaimana kita bisa mendapatkan janji Tuhan? Beberapa orang mungkin berkata, dosa kita telah diampuni dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan tidak lagi menganggap kita sebagai dosa. Ingat kata-kata ini, selama kita tidak menyimpang dari nama Tuhan Yesus dan jalannya, ketika Tuhan datang, Dia akan membawa kita ke tempat tujuan yang indah. Apakah pemikiran seperti ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Alkitab mengatakan, berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, sehingga mereka dapat memperoleh hak atas pohon kehidupan dan dapat masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Anda bisa buka yang baru saya sebutkan tersebut di dalam Wahyu 22 ayat 14. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal di rumah selamanya, tetapi anak tetap tinggal selama-lamanya. Ini terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan mengatakan, engkau harus tahu orang-orang macam apa yang aku inginkan. Mereka yang tidak murni tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan.
Mereka yang tidak murni tidak diizinkan mencemarkan tanah yang kudus. Meskipun engkau mungkin sudah melakukan banyak pekerjaan dan telah bekerja selama bertahun-tahun, pada akhirnya, jika engkau masih sangat kotor, maka menurut hukum surga tidak dapat dibenarkan jika engkau berharap dapat masuk ke dalam kerajaanku. Semenjak dunia dijadikan sampai saat ini, tak pernah aku menawarkan jalan masuk yang mudah ke dalam kerajaanku kepada orang-orang yang menjilat untuk mendapatkan perkenananku. Ini adalah peraturan surgawi, dan tak seorang pun yang dapat melanggarnya. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada jalan yang manusia jalani. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan itu benar dan kudus, dan mereka yang belum mencapai penyucian tidak memenuhi syarat untuk mewarisi janji-janji Tuhan dan memasuki tempat tujuan yang indah. Adapun kita, meskipun dosa-dosa kita diampuni dengan percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita juga dapat sering berdoa dan beribadah, kita masih bisa berbuat dosa dan melawan Tuhan tanpa terkendali. Dan kita sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari belenggu dosa. Bagaimana mungkin kita memenuhi syarat untuk menerima janji Tuhan? Jadi bagaimana kita bisa menyingkirkan kerusakan, mencapai penyucian, mendapatkan janji Tuhan, dan menjalani kehidupan yang indah tanpa penderitaan? Tuhan Yesus pernah bernubuat, "Ada banyak hal yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntut engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran." Mari kita buka dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. "Sucikanlah mereka dengan kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran." Dan dalam 1 Petrus mengatakan, "Karena pada waktunya akan datang penghakiman, harus dimulai di rumah Tuhan." Tuhan Yesus telah bernubuat berkali-kali bahwa Dia akan kembali, dan kata ini justru adalah pekerjaan yang akan Tuhan lakukan ketika Dia datang kembali di akhir zaman. Yang Tuhan nubuatkan yaitu mengungkapkan banyak kebenaran untuk melakukan satu tahap pekerjaan penghakiman, menuntun manusia ke dalam semua kebenaran, menyelamatkan umat manusia sepenuhnya dari dosa dan pengaruh iblis, dan akhirnya membawa manusia masuk ke dalam kerajaan Tuhan dan memungkinkan manusia untuk mendapatkan tempat tujuan yang indah. Oleh karena itu, manusia harus menerima pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan yang datang kembali. Hanya setelah manusia memperoleh kebenaran, kerusakan manusia dapat disucikan secara menyeluruh. Sifat dosa manusia dapat dibuang, dan manusia dapat benar-benar menaati Tuhan, menghormati Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Hanya orang-orang seperti ini yang dapat bebas dari dosa dan menjadi kudus. Hanya orang-orang seperti ini yang memenuhi syarat untuk memasuki kerajaan Tuhan dan menjalani kehidupan yang indah tanpa air mata dan kesakitan. Sampai di sini saya harap Anda bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Dapat dilihat bahwa menerima pekerjaan penghakiman dan penyucian dari Tuhan yang kembali adalah satu-satunya cara bagi kita untuk melepaskan diri dari dosa dan penderitaan, dan masuk ke dalam kerajaan Tuhan untuk menjalani kehidupan yang indah. Seperti yang Tuhan katakan, meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak.
Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak oleh iblis. Jadi sekarang, setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman yang baru dan memulai pekerjaan, hajaran, dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia masuk ke alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup di dalam terang, dan mereka akan mendapat jalan kebenaran dan hidup. Apa yang dimaksud Tuhan dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Tujuan pekerjaan penghakiman dan ajaran Tuhan pada intinya adalah untuk menyucikan umat manusia untuk hari perhentian terakhir. Tanpa penghakiman semacam itu, tidak ada umat manusia yang dapat diklarifikasikan ke dalam berbagai kategori menurut jenisnya atau masuk ke tempat perhentian. Pekerjaan ini adalah satu-satunya jalan untuk manusia bisa masuk ke tempat perhentian. Tuhan dan manusia akan masuk ke tempat perhentian bersama-sama. Bersekutu sampai sini. Kalau Anda ingin tahu tentang pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman, secepatnya bebaskan diri Anda dari dosa, mencapai penyucian, dan menempuh jalan menuju kerajaan surga. Dan biarlah kita belajar lebih dalam lagi tentang apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita. Maka sampai pada waktunya, jika Tuhan berkenan, Dia akan memilih kita untuk memiliki kerajaan surga. Dan saat ini, biarlah saya mengajak saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, di mana kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami mengerti dan memahami apa tujuan-Mu di dalam menciptakan kami di dunia ini. Bapa, sentuhlah hati kami Tuhan, jamah hati kami untuk kami tetap taat di dalam Engkau selalu. Karena apapun yang ada di dunia ini, semuanya itu hanya sementara, tetapi di dalam Engkau ada kekekalan. Dan biarlah oleh lawatan dan jamahan-Mu, kami dapat dan ingin terus hidup di dalam Engkau. Jangan kami fokuskan pikiran kami tentang hal dunia ini, tapi biarlah hal-hal yang di atas kami pikirkan. Terima kasih Allah Bapa kami yang di dalam surga. Terima kasih Yesus. Dan kami akhiri semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih buat saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Biarlah iman kita semakin bertumbuh selalu di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.